Dua, tempat pelaksanaan muskom adalah Aula SMA Negeri 8 Pekanbaru, Gedung Biru, lantai 2, kalau naik belok kiri. Oke. Kemudian pasal 2, muskom dihadiri oleh peserta dan peninjau. Bapak Ibu, di depan kita ini ada peninjau ya Bapak Ibu. Jadi peninjau itu nanti dia nggak punya hak suara. Dia hanya melihat saja. Muskom dihadiri oleh peserta dan peninjau. Satu, peserta muskom adalah utusan pengurus paguyuban orang tua dari masing-masing kelas, dalam kurung di luar yang menjadi calon komite sekolah, bukan bakal calon ya, apa kita maksudnya, yang akan menjadi bakal calon komite sekolah dan komite sekolah yang sudah ada. Dua, peninjau. Ini Bapak Ibu, A, orang tua wali atau peninjau muskom adalah A, orang tua garis miring wali peserta didik yang anaknya masih aktif di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Kemudian kepala sekolah atau yang ditunjuk dan perwakilan guru SMA Negeri 8 Pekanbaru. Ini sudah tidak ada lagi. Forum kita ini adalah forum orang tua semuanya Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang dulu berjajar di sana sudah keluar. C, utusan komite sekolah lain yang terdekat atau forum komite. Forum komite yang ada di sini, utusan sekolah lain sengaja memang tidak kita undang. D, utusan pengurus komite sekolah yang sudah ada atau yang sebelumnya ada di dalam ini. Kemudian E, undangan yang dirasa perlu, saya nggak perlu bacakan ini Bapak Ibu ya. Kemudian pasal 6 mengenai hak suara. Utusan pengurus paguyuban orang tua dari masing-masing kelas jumlahnya maksimal 3 orang, mewakili 1 suara. Makanya dari awal tadi sudah diarahkan ibu bapak kami yang terhormat duduk pada satu baris yang satu satu paguyuban. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini perlu palu ya. Disetujui nggak Bapak Ibu? 3 orang tapi 1 suara. Setuju? Disepakati? Untuk mufakat bersama disepakati? Setuju? Oke. 3. Hak peserta dan peninjau. 1. Peserta muskom yang terdiri dari utusan paguyuban memiliki hak berbicara dan hak suara. Itu peserta Bapak Ibu. Ya. Peninjau muskom yang terdiri dari kepala sekolah atau yang ditunjuk perwakilan guru, di sekarang tidak ada Bapak Ibu ya. Utusan pengurus komite sekolah yang sudah ada atau sebelumnya. Utusan komite sekolah lain yang terdekat atau forum komite dan undangan hanya memiliki hak bicara. Jadi sekecil apapun komponen yang ada di sini silakan bersuara, tapi tidak ikut memilih karena dia tidak punya hak memilih. Peserta dan peninjau dapat menyampaikan pertanyaan, usul dan atau pendapat secara lisan maupun tertulis kalau Bapak Ibu mau. Terus pasal ke-8, pertanyaan, usul atau pendapat yang diajukan disusun secara singkat dan jelas disampaikan kepada pimpinan sidang sementara. Ini pimpinan sidang sementara. Apabila dipandang perlu, bentuk, isi dan sifat pertanyaan, usul dan atau pendapat dapat diperjelas oleh pimpinan sidang. Mana tahu nanti kalau ada. Ketiga, pimpinan sidang dapat mengambil kesimpulan atas pertanyaan, usul dan atau pendapat dari peserta atau peninjau. 4. Setiap peserta dan peninjau wajib menghargai pendapat dari peserta dan peninjau lainnya. Lanjut pasal 9. Kewajiban peserta dan peninjau. Setiap peserta dan peninjau muskom wajib mematuhi dan mentaati semua peraturan yang dikeluarkan panitia muskom. Mohon maaf Bapak Ibu harus wajib tunduk dan patuh kepada kami dulu. Serta wajib untuk memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam tatib muskom ini. Until here, any question? Belum. Forum, ini forum sepertinya nggak perlu kita lagi sebut karena semua ada datang. Dari kehadiran kita sudah mendekati 95%. Jadi bab 3 kita lewatkan ya Bapak Ibu ya.
langsung bab 4. Nah inilah yang akan kita lakukan, yang mungkin kalau menurut Ibu bersih tegang kita nanti tidak apa-apa, asalkan muncul ketua yang hati-hati masyarakat kita SMA Negeri SMA Negeri 8 Pekanbaru, terutama Bapak Ibu selaku paguyuban yang hadir pada saat ini. Unsur-unsur kelengkapan muskom. Nah, kita mulai aja Bapak Ibu ya. Mulai aja. Sebelumnya saya mau tanya nih Bapak Ibu, di antara yang ada di dalam ruang ini ada nggak yang mau menjadi pimpinan sidang pleno? Enggak. Lanjut aja. Lanjut, Pak. Ibu-ibu, ini suara ibu-ibu. Ini ibu-ibu jadi dominan nih ya. Oke, Bapak Ibu sepakat pimpinan sidang sementara Dr. Andes Ilyas MPD langsung menjadi pimpinan sidang pleno. Sepakat? Terima kasih. Sidang-sidang yang akan kita lewati. 1. Pasal 12 sidang sementara. Pimpinan sidang sementara merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif yang terdiri di depan semua Bapak Ibu. Mungkin satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris juga merangkap anggota, dan 3 orang anggota, tapi bertambah 1. Tidak mungkin ditinggal dia di belakang Bapak Ibu, karena semuanya kita sudah menjadi formatur. Izin ya Bapak Ibu ya. 2. Pimpinan sidang sementara mempunyai tugas dan wewenang. A. Mengesahkan dan menetapkan forum. Pasalnya seperti kita lewati tadi. Berarti tidak ada catat hukum di sini. A. Tidak perlu kita buka lagi. B. Mengesahkan dan menetapkan jadwal acara muskom. Itu kan kami ya Bapak Ibu ya, sudah ditetapkan. Mengesahkan dan menetapkan tatib muskom. Terus D. Mengesahkan dan menetapkan pimpinan sidang pleno. Bapak yakin dengan kami? Oke. Sebentar aja. Lanjut. Pasal ke-13 sidang pleno. Pimpinan sidang pleno merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif terdiri dari, nah ini jumlah kita tadi Bapak Ibu. Jadi yang ada di depan ini pimpinan sidang sementara dan seluruh formatur tetap berada di dalam sidang pleno. Disetujui Bapak Ibu? Pimpinan sidang pleno mempunyai tugas dan wewenang. Nah ini Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu punya rasa keberatan jangan disimpan, silakan dibuka. Kita ini adalah bukan harga mati, ini bukan matahari sudah ditetapkan harganya. Tetapi ketika Bapak Ibu mau nanti, oh itu Bapak mohon maaf interupsi, silakan kita buka seluas-luasnya. A. Memimpin jalannya sidang pleno, sudah terlaksana, akan terus dan next. B. Menetapkan dan mensahkan hasil pemilihan Ketua Komite SMA Negeri 8 Pekanbaru periode 2023-2026. C. Menyerahkan hasil muskom. Nah, ini nanti ada bundelan Bapak Ibu yang akan kita serahkan kepada kepala sekolah, terutama di sini SMA Negeri 8 Pekanbaru. Pasal 14 berita acara dan keputusan. Ya ini barangkali setelah selesainya Bapak Ibu. Bab 6 pelaksanaan, persyaratan, dan tata tertib cara pemilihan ketua komite. Dengan rendah hati kami membuka nanti apapun yang dibacakan di sini. Kalau tidak cocok kita buat ulang lagi. Oke Bapak Ibu. Pasal ke-15 pelaksanaan pemilihan ketua. Pelaksanaan pemilihan ketua diselenggarakan oleh pimpinan sidang pleno dengan dibantu oleh panitia muskom. Ini sudah hadir di sini semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu udah foto kami? Pak, divideokan lagi Pak. Divideokan. Terus selanjutnya melangkah ke pasal 16 persyaratan calon ketua. Nah ini kalau misalnya nanti saya salah, Ibu langsung ya koreksi ya Bapak Ibu ya semuanya ya. 1. Orang tua garis miring
wali peserta didik yang anaknya masih aktif bersekolah di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Ya, berarti sudah ada nih dalam pikiran Bapak Ibu siapa yang mau dipilih. Kemudian yang kedua, berdomisili di Provinsi Riau. Di Provinsi Riau. 3. Nah, ini 3 bukan ada maksud tertentu, maksud kami agar berjalan cepat saja. 3. Dicalonkan paling sedikit 5 paguyuban kelas dari kelas 10 dan kelas 11. Dibuktikan dengan mengisi formulir dukungan pencalonan. Nanti kami bagikan, tetapi sudah ada yang di restart karena keperluan lain sudah terkumpul 1. 4. Hadir dalam acara Muskop dan menyampaikan visi dan misi. Ini bisa diralat nanti saja visi dan misinya kalau hanya 1 orang. Tapi kalau lebih dari 1 nanti, nah kita mulailah Bapak Ibu lihat di mana condong kemana kita. Jadi baru ditampilkan visi dan misi. 5. Berpendidikan minimal strata 1 dan sederajat. Sepakat Bapak Ibu? Oke, nggak ada yang keberatan. Calon ibu berpendidikan apa? Yang ada sekarang ini sudah ada? Sudah? Ayo ibu malu-malu dia. 6. Sehat jasmani dan rohani. Ini salah. Jasmani dan rohani. Sehat jasmani, pakaikan dan ya. Jasmani dan rohani, jujur, berdedikasi, serta berintegritas tinggi dan loyal terhadap komite sekolah. Nah, ini orangnya kita kan untuk yang dulu di sini, inilah poin-poin tertentu. Tak mungkin wajah di depan ini yang akan jadi ketua ya Pak ya. Baru hadir 2 hari di sini. 7. Pernah menjadi pengurus paguyuban komite kelas atau sebelumnya pengurus komite kelas di SMA Negeri 8 Pekanbaru. 8. Tidak sedang menduduki jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik kepentingan sesuai Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Biasanya di sini itu yang dikejarnya mungkin pengurus parpol yang dijadikan sekolah nanti sebagai parpol mencari suara, kita nggak mau ya. Jadi yang kita kejar di sini itu memang pengurus yang memang sudah pernah ada di sini, yang dulu bersama dengan yang terhormat Pak Kapsiwoto ya. Kita belum tahu, kita belum pernah bersama, masih dalam tahap belajar. 9. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan yang ada di sini yang dicalonkan sebagai ketua komite SMA Negeri 8 Pekanbaru periode 2023-2026. Melanjut terus ke next pasal 17 tata cara pemilihan ketua. 1. Pimpinan sidang pleno menerima pendaftaran bakal calon ketua. Sudah berapa Pak yang masuk? 1 hari. Calon ketua bersatu yang masuk. 2. Pimpinan sidang pleno menetapkan dan mensahkan calon ketua. Jadi setiap halaman itu nanti ada penandatanganannya. 3. Instruksi silakan. Sebentar ya, mau bicara, tapi nggak bicara soal yang lain-lain. Kami para orang tua, mohon maaf, mungkin terlalu lama kami meninggalkan rumah. Jadi mungkin ada kegiatan lain kami juga yang anak itu. Mungkin ini chemistry saja semuanya. Karena ini Pak, ini kita suruhnya jam 12 lewat 10 Pak. Ya kalau bisa sebelum zuhur kita sudah ada terpilih Pak. Siap. Mau saya dilanjutkan Pak, sudah paham kami sudah. Jadi atau langsung hasilnya aja kita tunggu aja orangnya. Oke, Pak. Terima kasih Bapak, namanya siapa Pak? Dari kelas? Bapak udah bermusyawarah 3 tadi, bukan sendiri Bapak ya? Kelas 10, 11? 11, 7. Alhamdulillah.
Ikhlas Bapak. Ikhlas. Alhamdulillah Pak. Sebetulnya dari tadi saya udah nunggu itu, suara saya sudah ini. Tapi karena plan A-nya kami ber-8, semua tatib harus dibacakan. Tetapi ketika ada anggota sebelum ada komplain dari kami, Bapak Ibu, saya tanya, pasal-pasal selanjutnya perlu nggak dibacakan? Coba tunjuk tangan, perlu tidak dibacakan? Yang tidak begini, yang saya nanya, perlu nggak dibacakan tata tertib yang lain? Tidak perlu, tunjuk tangan, tidak perlu. Oh, udah semuanya. Ya. Ada interupsi? Oh, silakan Pak. Perlu dibacakan penetapannya aja Pak, Ketua persyaratannya apa? Kalau memang sudah mungkin surat dukungannya sudah bisa dibagi Pak Ketua. Pilih ini keinginannya habis semua Pak Ketua. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu terima kasih banyak. Oh, kerja ini kan bukan 1 hari 2 hari Bapak Ibu, kami udah berembuk 2 minggu agaknya ya. Dan itu rasanya juga masih kurang. Maka kami tanya sini, informan sana sini, tanya sana sini, terjadilah operan bola-bola yang kami pertahankan, jangan mati bola di kaki kami, Bapak Ibu. Maka ini disampaikan kalau seandainya nanti penetapan sebagai balon nih Bapak Ibu, kan balon dulu nih, bakal calon. Kita lihat persyaratan-persyaratan yang ada. Kalau itu sudah terpenuhi, kita lanjut ke pemilihan. 1. Ketika nanti hanya muncul 1, kita pending visi dan misinya. Nanti di bagian akhir suruhnya aja dia tampil lagi. Setelah terpilih, maka visi dan misinya akan dikeluarkan. Gimana Bapak Ibu? Lanjut. Oke. Pasal 17, 18, 19 tak perlu lagi. Kita disalah persidangan. Ini kerja kami Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kerja kami, bahwa jalannya sidang sudah mencapai apa yang kita harapkan. Jalannya sidang dilaporkan kepada kepala sekolah. Kemudian keistimewaan harus ada di kami Bapak Ibu. Kami nanti bisa saja menunjuk daripada kita meminta untuk menyampaikan wejangannya atau apapun. Karena di bab ke 5, 6, 7, 8 ketentuan penutup, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh pemimpin sidang, baik pemimpin sidang sementara juga pemimpin sidang tertib ada di saya. Nanti ketika sudah dipilih, mau saya apakan yang terpilih itu sepakat. Bapak Ibu, sepakat? Mainkan lagi Pak. Mainkan lagi. Oke, syarat tadi yang harus dipegang Bapak Ibu, kita harus terkumpul bahwasanya yang berhak menjadi balon itu diusulkan oleh 5 paguyuban atau 5 perkumpulan orang tua dari setiap kelas. kita video Mungkin ada tambahan dari Pak Des, silakan Pak. pemilihan pemilihan komite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu perwakilan paguyuban masing-masing kelas 10 dan 11. Sambil kita menunggu pleno pemilihan selanjutnya, kami meminta kepada Bapak Ibu perwakilan paguyuban per kelas, kita sidang pleno ini terbuka Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengusulkan atau mengusulkan sendiri namanya kalau dianggap mampu atau bersedia untuk dicalonkan sebagai ketua komite periode 2023-2026 ini. Silakan diambil formulirnya pada panitia sidang. Kira siapa yang kita usul, kategorinya seperti apa, itu orang yang rasanya. Saya jalan-jalan dulu Pak, jalan-jalan di kaki udah nggak kuat lagi duduk. Silakan Bu, ada yang duduk Ibu, silakan masuk. Ya Ibu yang di belakang, silakan.
Judulnya Bu, lihat. Judulnya buka. Kita video kan. Oh iya. Canda-canda dijain orang. Oh, terima kasih Ibu. Ibu siapa Bu? Sepuluh dua. Oke Bapak Ibu, apa namanya, ketidaktahuan atau kebutaan kita itu Bu, nah Ibu saja, kami juga hanya lihat sepak terjang saja. Siapa yang pernah dulu jadi pengurus komite di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Jadi soal tidak kenal sama juga, tapi karena sekarang kita ada dalam satu forum dan apa namanya, verifikasi dari kepala sekolah tadi sudah saya rasa sudah tersampaikan pesan-pesan itu. Jadi tolong katanya ke depannya dia jangan dipersulit. Kalau dengan kita nanti Bapak Ibu, dengan saya sudah mau mencalonkan diri, karena saya belum kenal banyak tentang komite di sini. Maka agar fokus kita jelas, ambillah, tanya hati nurani itu siapa kira-kira kadernya Pak Kapioto Salis. Kami juga menanyakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi tanya sehingga mungkin barangkali nanti apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sama dengan pemikiran kami. Mohon maaf Bapak